Halo Klikers dan juga Yolo yang lagi nontonin di rumah. Nah, gue bentar lagi akan bawain lagu single gue yang kedua, judulnya Bucin. Ayo kita puterin aja ya. Aku bukan budak cinta, ku bukanlah budak cinta. Kau berdalih jaga hati, kau tuntut aku mengerti. Kau mengunci pintu hati, kau tuntun aku berpikir. Penting untuk terus memahami, tak mengungkit yang telah terjadi. Terkadang ku tak sadarkan diriku, selama ini ku dibohongi. No, no, ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku terlatih jaga hati, kapanpun ku bisa pergi. Ku milih hati-hati, ku tak perlu menghindari. Penting untuk terus memahami, tak mengungkit yang telah terjadi. Terkadang ku tak sadarkan diriku, selama ini ku dibohongi. No, no, ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Oh, oh. Ku bukanlah budak cinta. Oh, oh. Ku bukanlah budak cinta. Aku bukan budak cinta. Ku bukanlah budak cinta. No, 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 no. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Ku bukan budak cinta. Halo semuanya Klikers, apa kabar di rumah? Pastinya sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Ayu Matondang di acara Musik Asik iNews ID. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi muda. Siapa lagi kalau bukan Yogi Mikama. Halo, selamat siang semuanya Klikers. Apa kabar di rumah? Pastinya baik-baik aja. Kembali lagi bersama saya Ayu Matondang di acara Musik Asik iNews ID. Nah, kali ini kita kedatangan seorang penyanyi muda. Langsung aja ya, bernama Yogi Mikama. Hai Mas Yogi. Hai. Apa kabar ini? Kabar baik. Kabar baik. Nah, kira-kira tadi macet gak kesini? Tadi lancar jaya sih, karena Lancar. memang mau kesini kali, jadi lancar gitu. Oh, karena udah niat ya? Oh iya, niat. Baik. Oke, kira-kira Yogi kesibukannya selama ini kan lagi pandemik ya? Yap. Itu apa aja dah kesibukannya? Apakah masih tetap apa namanya? Ada panggung atau apa? Panggung sih jelas udah nggak ada ya, Oh, udah. online semuanya gitu kan. Terus bisa dibilang sekarang karena pandemi ini juga nggak cuma 1-2 golongan yang kena, semuanya Oke, kayak ya. kena deh, Benar. seluruh dunia ya. Dan jadi bisa dibilang daripada makin parah ya kita ikutin aja protokol kesehatan yang udah diperintahin gitu kan sama pemerintah. Jadi ya Yogi sebagai musisi juga nggak pengen juga berlarut-larut gitu, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini ya gue di rumah aja nggak ngapa-ngapain ataupun ngelakuin hal-hal yang wasting yang lain gitu. Jadi akhirnya ya kebetulan lagi bener nih mikirnya. Oh, lagi bener. Jadi ngegarap lagu-lagu aja gitu, entah itu buat sendiri ataupun buat orang lain.
Berarti jadi semakin kreatif ya selama di rumah ya, Ya. nggak jadi stuck ya. Ya. Oke, nah kira-kira ini pertama kalinya keluar dari rumah kah atau mungkin udah sering keluar buat mungkin nongkrong karena bosen atau gimana? Kalau keluar rumah sih ada Ada. untuk beli keperluan sehari-hari dan segala macam, dan kalau nongkrong sih belum. Sejauh ini nongkrong di tempat yang udah jelas-jelas kayak rumah saudara Oke. gitu kan, apa segala macam, atau rumah temen yang memang dia nggak suka keluar-keluar gitu, dan kita memang sangat-sangat concern banget soal cuci tangan dan yang lain-lain gitu kan, jaga jarak itu memang concern banget. Ya mudah-mudahan segera berakhir lah ya, dan kita bisa rame-ramean lagi nih, pakai masker semua nih di studio nih. Tetap ya, ini kita tetap social distancing Yep. ya, pasti. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih, Heeh. ini Clickers di rumah pengen nih denger kamu nyanyi single pertama. Boleh dinyanyiin? Boleh dong. Hmm. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Selebihnya nonton YouTube-nya ya. Oke, baik. Nah, untuk Yonggi sendiri pasti kalau misalnya di rumah kita ada rasa bosan ya. Apalagi kalau misalnya Yonggi itu termasuk orang yang suka aktivitas di luar rumah, tapi tiba-tiba kan karena keadaan juga harus buat kita stay at home ya. Iya. Nah, itu gimana cara untuk menghapus kebosanannya gitu loh. Apakah dengan tadi berkarya saja atau nih tiba-tiba jadi ketemu satu hobi baru atau misalnya jadi bisa masak atau gimana gitu buat bunuh bosannya di rumah. Jadi yang masak masa-masa krusial itu 2 minggu pertama ya. Oke. Itu nyaris gila. Nyaris gila. Terus gitu maksudnya nggak bisa. Adaptasinya. Ya, adaptasi, dan akhirnya menemukan kegiatan untuk mengisi waktu luang, yaitu bikin nanam. Oh, nanam. Jadi lagi suka tanaman hias apa gitu kan, nggak pengen yang buah-buahan sih. Oke. Soalnya nggak sabar gitu kalau buah-buahan kan nunggu lama gitu. Jadi akhirnya tanaman, jadi yang dulunya nggak suka dan nggak ada pernak-pernik tanaman di rumah jadi ada gitu. Jadi banyak. Jadi setiap hari bangun pagi ya supaya memacu kita supaya bangun pagi terus gitu kan, walaupun tidurnya agak telat. Jadi ya karena ada tanaman itu, gue ingat besok gue harus siram tanaman gitu. Jadi bangun pagi siram tanaman dulu ya kan, terus habis itu bersih-bersih, beraktivitas, dan nggak selalu seperti itu, diselang-selingin juga gitu kan, cuman ya nggak begitu terlalu banyak. Karena ya bisa dibilang ruang lingkup kita kan terbatas. Ya. Di rumah doang, yang biasanya males rapiin pekarangan jadi rajin gitu kan. Oke. Cuman jadi kepikir lama-lama gue ganti profesi nih. Udah menikmati ya. Tapi anyway boleh diceritain kenapa bisa tiba-tiba jatuhnya punya keinginan buat bercocok tanam seperti itu? Apakah melihat dari orang tua atau gimana gitu? Sebenarnya sih enggak ya. Di rumah itu bisa dibilang saya punya peliharaan kucing gitu kan. Jadi selain kucing kan agak bau dengan kotorannya, jadi untuk ngeredamnya apa gitu kan, mikir juga. Akhirnya pakai tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan oksigen gitu kan, yang bikin udara seger lah gitu. Akhirnya saya koleksi gitu, banyakin, terus akhirnya ngerasain efek yang bagus, mood jadi bagus. Pagi-pagi itu moodnya bagus, kalau misalnya bete di dalam kamar atau di ruang kamar sebelah yang dijadiin kantor gitu kan. Akhirnya bete turun ke bawah sambil relax gitu kan. Jadi kayak gitu, ada bagusnya sih, banyak luar biasa motivasi awalnya bercocok tanam itu karena tidak suka bau-bauan ya. Aroma dari kucing ya. Tapi anyway, sebelum pandemi dan sesudah pandemi ada perubahan dari jam tidurnya nggak ini kira-kira? Kan tadi karena udah bercocok tanam, ngomongnya pagi-pagi udah langsung semangat nih, pengen nyiram bunga segala macem. Nah sebelum pandemi bangun pagi nggak atau malah jadi tidur pagi? Tidur pagi. Tidur pagi. Tidur pagi. Terus kayaknya sekarang masih ada deh pandemi, jadi new normal. Dan rajin-rajinnya itu sih 2 minggu pertama juga gitu. Setelah itu molor lagi. Oh gitu. Cari lagi yang lain gitu kan, aktivitas. Beberapa kali juga kalau harus workshop gitu kan, lagu untuk artis lain misalnya, nggak bisa ketemuan, harus dari telepon Virtual, atau ya? virtual. Dan kadang juga nyolong-nyolong juga ketemu di studio gitu kan.
tapi harus jaga jarak dan segala Betul. macam. Dan saya rasa sih penting banget walaupun kita keluar kemana gitu, walaupun ke warung depan, yang penting dapat suasana baru, Benar. jadi nggak stres. Mm-mm. Nah selama berarti yang paling terasa tuh di 2 minggu pertama ya, lagi PSBB pertama ya. Iya. Nah itu selain bercocok tanam, kan seorang Yonggi suka nyanyi nih. Pasti ada dong lagu pertama kali yang di cover selama lagi masa pandemik di 2 minggu pertama tuh. Apa kira-kira lagu cover yang bisa menghibur hatinya seorang Yonggi? Anyway, nggak tahu itu cuman gue doang apa semua orang, semua komposer juga kayak gitu ya. Setelah gue jadi komposer, belajar untuk ke ranah itu, gue jadi nggak pengen denger lagu orang. Oke. Kayak gitu, karena gue menjaga orisinilitas gue gitu, maksudnya nggak pengen mempengaruhi telinga dengan yang lain-lain gitu. Jadi kalau dibilang cover lagu siapa, bingung jawabnya. Lebih ke lagu sendiri malah ya? Iya, lagu sendiri atau bikin baru gitu, bikin baru dengan nuansa yang sesuai dengan mood hari itu bikin gitu. Oke, jadi makin kreatif. Positifnya ya, makin kreatif. Terpaksa ya. sih. Terpaksa positif. Tapi nggak apa-apa, itu kan intinya sesuatu yang positif bukan sih? Iya, kadang Karya. kadang ya karena terpaksa muncul ide gitu kan. Ya mudah-mudahan so far sih bagus-bagus aja. Oke. Nah, ini kan sekarang kita bisa lihat yang sekarang lagi in itu adalah banyak sekali musisi yang menekuni profesi sebagai YouTubers. Apakah seorang Yonggi tertarik nih pengen jadi seorang YouTuber juga? Kalau saya sih tertarik, cuman ngeditnya capek ya. Saya juga nyari editor, cuman editornya juga kemana tahu gitu. Maksudnya belum ketemu sama orang yang tepat gitu. Jadi konten saya banyak sebenarnya. Oke. Om Doni tahu tuh. Numpuk ada setiap kali sehari itu bisa banyak bikin konten gitu. Cuman so far saya lebih suka ngegarap sendiri semuanya. Walaupun kalau misalnya ada orang yang memang betul-betul bisa dan mumpuni, baru saya hire gitu kan. Cuman sejauh ini udah buka lowongan dan segala macam, mereka kurang gitu, belum memenuhi ekspektasi gitu. Jadi akhirnya ya udah semampunya aja gitu. Lagi pengen upload biasanya seminggu bisa 3 kali gitu kan. Karena untuk satu video, kalau untuk saya kan pemula gitu, pemula bisa 3 hari. Belum malesnya, belum apanya gitu kan. Oke, nah kira-kira konten apa nih yang paling sering dibuat sampai sekarang? Kalau sampai sekarang lebih ke masak juga salah satunya. Masak, wow, masak apa itu? Ya masakan basah ya, bukan kue ya, bukan kue, tapi makanan basah gitu. Kayak kalau orang Sumatera itu, orang Medan tuh suka makan toco. Oh. Saya bikin gitu kan, dari nggak tahu gitu, modal nanya-nanya sama orang tua, terus bikin makanan-makanan daerah kayak serabi yang simpel-simpel gitu kan. Jadi bisa dibilang suatu hal yang baru gitu ya, injak dapur. Ya, itu karena pandemi juga lagi. Karena pandemi. Wah, luar biasa. Apa hikmah yang bisa didapat dan cara Yonggi sendiri untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini gimana? Yang dulunya nggak pernah berjemur badan gitu maksudnya. Terus olahraganya juga jadi lebih sering, biasanya beberapa bulan sekali gitu kan. Sekarang udah jadi sebulan adalah sekali 2 kali. Dan bisa dibilang mungkin kalau secara garis besar banyak nggak bagusnya, banyak kerugian yang kita alami gitu kan ya. Saya pribadi juga ngerasain kayak gitu, cuman nggak tahu kenapa saya ngerasa beruntung aja di COVID ini, justru malah karya saya banyak dipakai orang gitu. Justru dengan saya fokus ke nyanyi, fokus ke bikin lagu, jadi komposer, justru malah dapat kerjaan, dapat rezeki gitu dari situ gitu. Ya alhamdulillah jadi. Nah, selama pandemi ini ada minum ramuan kayak jamu atau mungkin jadi yang nggak suka makan ini jadinya suka makan ini demi buat tetap fit nih? Kalau itu sih enggak, paling vitamin C aja. Oh, vitamin C. Sama air isotonik ya, atau yang ditaruh garam laut. Kalau pagi-pagi saya sering minum itu buat detox gitu kan, karena kita kan pencinta nikotin ya. Jadi ya ngebersihnya seperti itu. Benar-benar sih, berarti itu adalah persiapan seorang Yonggi Mikama untuk menghadapi new normal sekarang ya, buat antisipasi untuk tidak terkena khususnya COVID nih.
Oke, nah selama pandemi ini kan banyak nih musisi yang tidak bisa panggung hingga mempengaruhi kependapatannya tentunya ya. Heeh. Bagaimana nih seorang Yonggi menyiasatinya? Ya yang itu saya bilang tadi, maksudnya panggungnya berkurang drastis, Ya. terus juga palingan bikin konser, intimate konser, dan itu juga online juga, virtual benar. juga gitu kan. Dan itu kan nggak selalu banyak gitu, karena orang boro-boro mau nonton di live gitu, soalnya kan mending dia nonton YouTube Iya, gitu. benar. Dan kenapa orang ramai nonton konser ya karena bisa lihat langsung, bisa foto, bisa tanda tangan. Kalau misalnya dari handphone, mikir orang Euforianya kurang kalau ya? harus bayar Iya, juga benar, gitu kan. Jadi ya mati sih sebenarnya. Nah jadi nyiasatinya ya untuk tetap eksis adalah ya dengan sosial media tadi, bisa datang iklan gitu kan, endorsement, ataupun lagu tadi yang saya Iya. bilang gitu kan, lagu yang nggak disangka-sangka gitu dipakai sama orang-orang penyanyi-penyanyi besar gitu. Jadi seneng aja gitu. Ternyata nggak apes-apes banget gitu dengan COVID ini. COVID gitu. ini ya. Nah kira-kira seorang Yonggi kan tahu sendiri kalau misalnya pasti banyak musisi juga yang banting setir ya karena keadaan ini ya. Nah seorang Yonggi untuk mensiasati supaya tidak sampai banting setir, apakah ada buka usaha di luar atau gimana nih? Buka usaha enggak ya, nggak ada. Kalau misalnya saya udah pengalaman banyak ganti-ganti profesi, walaupun masih di entertainment juga gitu, jadi model, jadi pemain sinetron, terus nyanyi. Sekarang saya pengen fokus aja nyanyi karena pengen jelas lah di situ gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang kalaupun saya beralih ya nggak jauh-jauh dari entertain juga. Entertain juga masih sekitaran ya. Heeh. Nah kira-kira ada nggak rencana bikin konser bareng-bareng musisi mungkin sekaligus untuk menghibur penggemar yang mungkin udah rindu sama suaranya Yonggi sendiri? Banget. Banget. Udah ada rencana nggak ini? Udah. Jadi kita justru malah jauh sebelum COVID ya, awal Januari itu kita pengen bikin konser besar-besaran, all artis gitu kan, satu label di akhir tahun. Dan sekarang COVID-nya udah bulan Agustus, itu di cancel, dan kita sudah menjalani virtual konser. Oke. Mulai dari beberapa minggu yang lalu itu kita udah trial dan bagus gitu kan. Itu pertama kali itu kita bikin donasi untuk player kita. Sebenarnya sih itu buat si player semuanya. Tapi kita kangen gitu, kangen main diiringin sama full band gitu. Biasanya saya mana Swan segala macam, bosen kan. Akhirnya kita bikin donasi, alhamdulillah hasilnya bagus. Dan ini akan berlanjut gitu kan. Bisa dibilang itu sih salah satu way out-nya. Oke, berarti akan mengadakan konser virtual ya jatuhnya berarti ya. Ini akan diadakan setiap bulan kah? Menjadi rutinitas atau gimana nantinya nih? Kalau 1 bulan sih agak kelamaan ya. Kelamaan. Saya sih pengennya seminggu sekali. Kayak gitu, seminggu sekali, di mana gitu kan. Soalnya kan ada banyak juga rekanan digital juga gitu yang suka bikin event kayak gitu. Ya digilir aja gitu kan. Sambil kita bikin konten-konten yang lain ya kan. Siap, jadi mudah-mudahan nih ya bisa seminggu sekali ya buat Amin. virtual ya. Jadi penggemar-penggemarnya Yonggi di rumah juga nggak ketinggalan update nih, update terbaru. Bisa terhibur lah intinya. Bisa ya. terhibur, bener ya, biar nggak stres gitu ya. Oke, nah ini ada yang unik nih kan, sejauh ini Yonggi mengawali karirnya dari bermain sinetron ya. Perjuangannya tuh seperti apa sih, boleh diceritain nggak? Karena kan pasti nggak mudah ya untuk di titik sekarang. Apalagi tadi Yonggi sendiri bilang mungkin sudah beberapa kali mengganti profesi ya, walaupun mungkin tetap dalam satu ruang lingkup entertain nih. Boleh diceritain nggak nih awal mulanya main sinetron, terus kenapa bisa jadi tiba-tiba pindahnya ke nyanyi? Sebenarnya di ceritanya saya ini nggak begitu spesial gitu, nggak begitu spesial karena dinaungi keberuntungan, banyak dinaungi keberuntungan. Lulus SMP itu justru malah berawal saya bukan main sinetron tapi model cover majalah. Oke, model berarti awalnya. Model foto. Asik. Kayak gitu. Dan itu bukan saya yang ngirimin gitu kan. Teman-teman di sekolah SMP 3 Banjarmasin itu. Saya lagi di kantin, lagi makan, dia kirim. Soalnya waktu itu lagi gencar-gencarnya perwakilan dari seluruh kota Indonesia gitu. Saya dapet tuh. Akhirnya difotoin, kepilih. Saya berangkat ke Jakarta gitu kan, menang.
saya dapat kontrak sinetron gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada yang begitu menginspirasi ya gimana ya. Nah, mungkin dengan karena terlalu mudah itu, jadi saya jadi bosan lah gitu. Jadi saya pindah ke yang lain. Oh gitu. gitu. Segini doang saya pindah. Oke, jadi mungkin karena jalannya terlalu lempang gitu ya, Mungkin. terlalu lurus, jadinya Mungkin. pengen pindah-pindah gitu. Pengen Oke. pindah. Nah, sinetron pertama kalinya apa itu? Arung dan Si Kaya. Arung dan Si Kaya. Itu di salah satu stasiun TV swasta juga. Di situ saya lucky for me gitu kan. Jadi role model juga di situ. Yang barengan sama satu lagi Joshua Suherman, waktu itu masih kecil. Saya jadi abangnya dia waktu itu. Dua kita jadi orang susah gitu. Itu lumayan bagus, dan setelah itu saya langsung dapat peaknya itu di sinetron Tersanjung. Tersanjung. Saya dapat bisa dibilang hampir mau 1000 episode lah di situ. Waktu itu saya masih ABG sekali ya. ABG sekali. Sekarang masih ABG juga. Masih ABG kan? juga. Muda, kan? Ya. Kayak gitu. Setelah itu juga saya pernah juga di produksiannya MNC, Cinemark. Terakhir itu saya TOP. TOP. Punya kesulitan gak sih pertama kali dikasih fotonya itu sebagai model, terus ditawar untuk sebagai pemain sinetron. Sebelumnya emang udah pernah sekolah acting atau gimana? Jadi sebelumnya kalau sekolah acting sih ada. Saya ikut teater Ciliwung, teater Koma, sama Teguh Karya. Dan itu bagus banget buat penghayatan ya. Nah cuman saya nggak dapet nih feel-nya kalau di teater gitu kan. Saya lebih ke yang biasa aja gitu, jangan terlalu over express gitu. Nah dan akhirnya saya nggak dapet di situ. Saya lebih ke yang standar aja gitu. Bahkan yang saya lebih suka acting Bollywood malah. Ya dia nggak begitu terlalu baik tapi langsung nyes gitu. Nah, peran pertama kali yang didapat itu protagonis atau antagonis? Protagonis. Dan berarti itu juga, sedih ya? Jadi yang tersiksa lah gitu. Terzolimi. Ingat nggak kira-kira apa tuh kalimat dialog pertama pada saat memerankan itu? Dialog pertama sih nggak ingat ya. Itu tahun 2005 saya. Udah lama banget. Atau dialog yang paling berkesan nih waktu jadi seorang protagonis? Paling berkesan nggak ada ya. Di situ kan jadi anak ABG yang kerjanya pacaran, ribut, main basket ya kan. Nothing special. Tapi boleh nih, kayaknya Clickers di rumah penasaran nih. Coba dong Kak Yonggi acting, tunjukin kemampuan actingnya gitu sebagai seorang protagonis ya. Saya sedang berakting sekarang. Lagi acting. Life is hidup adalah sandiwara. Maksudnya kita menjalani diri kita menjadi peran diri kita. Saya sekarang sedang menjadi diri sendiri. Gitu. Jadi saya lebih suka yang soft gitu. Siap. Jadi kalau misalnya yang terlalu berekspresi dan yang begitu-begitu saya kurang begitu suka. Makanya saya lebih ke FTV gitu kan, atau enggak bahkan lebar yang nggak begitu terlalu lebay. Benar sih. Yang penting lawan mainnya ngerasa, yang nontonnya ngerasa dapet gitu. Dan itu tidak mudah juga gitu. Sebelumnya juga saya ya berat lah pokoknya sama sutradara sinetron kan kebanyakan India kan. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Menjelaskannya susah, saya nggak ngerti juga maksudnya apa, dimarahin segala macam, suruh pulang apa semuanya, udah ngerasain. Nah, jadi ya kalau yang sinetron nggak begitu gampang. Nah cuman ya flow-nya kayak gitu aja gitu, flow-nya seperti itu. Dan yang paling saya nggak kuat itu adalah saya nggak bisa pulang gitu. Karena stripping ya? Dulu sinetronnya weekly. Weekly, dan itu pun satu episode bisa 4 hari, 3-4 hari, paling cepat 3 hari. Nah nggak mungkin, berarti kita harus stok 3 episode. Habis saya waktu di lokasi terus. Dulu waktu masih sekolah kan harus sekolah, jadi bolak-balik nggak bisa. Akhirnya makanya nggak begitu terlalu banyak jumlah sinetronnya, ya nggak lebih dari 20 lah. Nah cuman ya orang tua juga pengennya pendidikan harus utama, sekolah. Ya udah akhirnya saya belah aja gitu.
sinetronnya 3 hari dalam seminggu, sekolah sisanya gitu. Jadi izin-izin itu kalau di sekolah saya di Cempaka Putih itu pasti udah tahu tuh, Yonggi izin lagi nih, Yonggi izin lagi nih. Iya dong, gimana lagi. Oke, berarti sempat terbagi-bagi antara pendidikan dan juga karir ya waktu itu ya? Sangat terbagi. Justru malah sekarang, kalau zaman sekarang justru malah orang nggak sekolah, pengen karir aja. Iya benar-benar sih. Stripping, Iya nggak pulang-pulang. benar. Tapi kan tetap pendidikan nomor 1. Abis itu baru dia kuliah, abis Habis itu itu dia kuliah. ngapain gitu kan. Tapi sejauh ini pendidikan Saya tetap selesai nomor S1, 1. udah. Udah selesai S1. Udah. Wow, luar Makanya biasa saya sudah bisa fokus di nyanyi gitu. Oke. Sebelumnya nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Di keluarga saya nggak ada yang seniman. Oh, Akademisi, kalau nggak dokter, pejabat daerah, maksudnya dia sekolah IPDN atau apa gitu, Taruna. Nggak ada yang seniman. Jadi kalau misalnya dibilang seniman, apaan lo, hidup lo nggak jelas apa segala macam, pasti gitu tuh, negatif. Tapi ya nggak gitu juga gitu. I can survive gitu loh. Gue di Jakarta, gue merantau, gue nggak di kampung gitu kan. Gue survive, gue bisa mengembangkan diri gue segala macam. Nggak seperti itu. Nah ini cukup unik ya, seorang Yonggi dari keluarga yang sama sekali tidak ada seorang entertain, tidak ada seorang seniman ya. Iya. Bahkan ada sedikit mungkin pro dan kontra ya di dalamnya. Nah gimana nih maksudnya sampai orang tua akhirnya support untuk kamu misalnya boleh membagi waktu antara pendidikan dan juga sekolah tuh gimana? Dan karir, maksudnya bagaimana untuk mempertahankannya untuk tetap saya ingin di dunia entertain itu gimana? Dunia entertain ini agak unik kalau dalam hidup Yonggi ya. Oke. Jadi Yonggi sebenarnya fokusnya ke sekolah. Nah cuman jalan rezeki membuka, ketemu sama produser, syuting gitu kan, casting, pilih. Jadi ya bisa dibilang begitu sekolahnya bisa dilonggarin, masuk deh itu aktivitas itu. Jadi nggak sempat main. Jadi SMA itu nggak sempat main. SMA kuliah nggak ada main-main sama sekali. Kalau nggak kerja, sekolah belajar. Cara meyakinkan untuk orang tua, maksudnya pasti kan untuk pertama kali kalau misalnya pendidikannya terganggu waktunya pasti enggak deh kamu pendidikan dulu. Nah cara kamu untuk tetap fight untuk saya bisa bagi waktu dengan pembuktian kah atau bagaimana nih? Awalnya memang ada rasa keraguan ya. Ini anak saya bisa nggak gitu kata orang tua kali ya. Nah cuman saya sempat ngomong juga gitu kan. Saya kan dari 3 bersaudara kan 3-tiganya begitu lulus SMP harus keluar dari rumah, maksudnya merantau. Nah saya yang ketiga nih, kakak sama abang saya udah berhasil nih. Saya challenge juga nih, akhirnya saya merantau. SMA kan saya sendirian di Jakarta. Sambil sekolah, sambil syuting. Nah jadi bisa dibilang sekolah saya nggak pernah lepas dari 3 besar kalau sekolah SMA. Kuliah saya cuma 3,5 tahun, walaupun bukan cum laude. Terus hasil dari sinetron juga kelihatan gitu loh. Maksudnya orang tua bilang ini kamu harus bertanggung jawab kan, intinya seperti itu. Apa yang dilakuin harus jadi hasil gitu. Kalau nggak jadi hasil, kalau lo nggak jadi nomor 1 di bidang lo cari bidang lain deh. Gitu. Karena perantau harus jadi pemenang gitu. Itu orang Sumatera bilang. Luar biasa loh Clickers, bener-bener ya menyimbangin pendidikannya juga karirnya. Harus. Ini keren banget sih.